Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di rumah jabatan Wali Kota Makassar dan telah bersama dengan Bapak Wali Kota Makassar, Prof. Ya. Yusran Yusuf. Biasa kami sapa Prof. Yus. Assalamualaikum Pak Prof. Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 Juni 2020 adalah 1 bulan pemerintahan Prof. Yus di Makassar karena pelantikan beliau dilantik sebagai penjabat Wali Kota Makassar pada hari Rabu 13 Mei 2020. Ya, betul. Prof. Yus, dalam 1 bulan di Makassar ini kira-kira apa yang menonjol yang telah terjadi di Makassar dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, baik, saya kira terima kasih. Jadi memang ada 2 tugas utama yang diamanahkan kepada saya. Yang pertama adalah memastikan penanganan COVID bisa segera teratasi. Oleh karena itu, yang paling saya tekankan di awal adalah bagaimana memaksimalkan peran-peran camat, lurah di dalam upaya bergerak bersama menangani COVID. Ya. Dan itulah yang kami dorong dengan meningkatkan juga partisipasi banyak stakeholder, terutama melibatkan beberapa kampus dan tim pakar untuk membantu di dalam mencari solusi cepat. Ya. Apakah benar karena ada kinerja yang sangat progresif, sangat maju sampai terkesan bahwa penambahan kasus di Makassar itu semakin hari semakin bertambah, Prof? Ya, karena saran dari tim ahli kita memang ada 3 yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama adalah tracking masif, yang kedua adalah rapid test, dan yang ketiga adalah edukasi masif. Tracing masif ini kita lakukan secara masif betul. Kami melakukan rapid test di 18 pasar, kemudian di ojol, kemudian tempat parkir, dan melakukan 2 kali rapid massal di 5 kecamatan epicentrum. Sehingga total yang kami sudah rapid itu 17.222. Itu dalam 1 bulan terakhir itu? Iya, dalam 1 bulan itu. Di masa Pak Prof. Yus? Betul. 17.000? Iya, karena hanya dengan melakukan itulah kita bisa menemukan lebih cepat saudara kita yang carrier. Dan kalau itu bisa kita temukan, ya kita berharap penyebarannya ke yang lain bisa kita minimalisir. Targetnya berapa, Prof. Yus? Ya, target kita tentu adalah berdasarkan hasil tracking, ya. Dan sekarang dengan trackingnya masif itulah kita lakukan sampai 17.000. Dan kita berharap dengan ditemukannya 600 lebihan reaktif itu indikasi awal untuk menemukan yang positif. Dan itulah kenapa di Makassar ya memang banyak ditemukan, karena kita memang masif mencari. Berarti sudah hampir 20% dari penduduk Makassar itu sebenarnya sudah di-tracking. Iya, betul. Ya. Berarti hanya sekian persen lagi yang sebenarnya kalau semuanya sudah dilakukan itu, kita bisa berharap bahwa yang beredar di Makassar, yang aktif bergerak di Makassar ini sebenarnya orang-orang yang sudah bebas dari itu. Ya, kita berharap tentu dengan tracking dan rapid yang masif kita meminimalisir peredaran atau lokal kontak. Tentu yang paling penting juga memang adalah terus membangun kedisiplinan masyarakat untuk tetap waspada. Ya, karena kalau itu dilakukan tentu akan lebih mempercepat lagi upaya kita memutus mata rantai peredaran COVID. Itu dari sepak terjang Prof. Yus dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Makassar. Mungkin ada lagi yang 1 bulan terakhir ini, Prof? Iya, yang kami lakukan juga adalah meningkatkan pengawasan di level masyarakat. Makanya kami membuat namanya Inspektur COVID dengan menugaskan 100 Satpol PP perempuan. Inspektur COVID? Iya, Inspektur COVID untuk menangani mengingatkan masyarakat di tempat-tempat yang banyak masyarakat beraktivitas. Ditambah kita punya Satgas Pajak untuk mengawasi tempat-tempat yang terkait dengan pajak, apakah warung makan, kafe,
kami tugaskan Inspektur Pajak untuk juga menjadi edukator sekaligus menjadi tim monep di dalam pengawasan aktivitas masyarakat. Jadi ada 100 Satpol PP perempuan, Betul. Inspektur COVID. Covid. Yang Inspektur Pajak itu berapa? Inspektur persen? Pajak itu saya tidak hafal persis, tapi itu cukup banyak ya. Saya lupa datanya. Tapi mereka ini memiliki otoritas untuk bisa menegur para pelaku usaha yang tidak tertib atau tidak menerapkan protokol kesehatan, karena dia punya otoritas yang cukup disegani di level aktivitas usaha. Yaitu Inspektur COVID itu dari Satgas Perempuan tentunya kan yang menarik-menarik itu yang bisa mengedepankan persuasif di tengah-tengah masyarakat. Itu apa nanti yang dilakukan itu, Prof? Betul, jadi kita sengaja menggunakan Inspektur COVID yang perempuan karena memang kami mengedepankan edukasi ya, supaya apa yang disampaikan itu lebih bisa diterima dengan baik, dan mereka juga berfungsi sebagai edukator ya. Jadi mereka akan memberikan pesan-pesan, dan kalaupun dia memberikan peringatan itu sifatnya tentu membuat yang ditegur itu merasa itu memang adalah hal yang wajar ya. Jadi kita ingin sekali lagi mengedepankan bukan kepada tetapi bagaimana penyadarannya lebih penting. Jadi Inspektur COVID tadi ada juga sudah dilakukan tracking massal, jadi di samping perang medis di garda terdepan juga Satpol PP perempuan juga sudah diterjunkan untuk menahan. Ada lagi yang lain, Prof? Yang lain juga kami mengajak seluruh perguruan tinggi ilmu kesehatan untuk turut membantu kita ya, dan itu sudah ada MOU-nya yang kami laksanakan pada saat pencanangan Makassar Sehat dan Produktif, sehingga semua perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswanya itu akan membantu kita di dalam edukasi dan membuat video-video konten. Dan ini yang kami juga harapkan masif, sehingga betul-betul Makassar ini bukan hanya digerakkan oleh gugus, oleh pemerintah kota, tapi juga perguruan-perguruan tinggi yang punya kompetensi di bidang penanganan kesehatan. Dulu ada ide dari beberapa dosen-dosen untuk penanggulangan COVID, apakah memungkinkan ada semacam KKN mahasiswa ditempatkan KKN di Makassar itu untuk itu? Betul, jadi ada 6 Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada melibatkan 700 mahasiswa KKN Profesi Kesehatan, ditambah lagi ada 1.000 mahasiswa KKN Profesi Umum yang sifatnya juga membantu kita pendataan yang terkait dengan kemiskinan dan juga sekaligus membantu kita di dalam edukasi umum. Oh, berarti nanti ini mereka ini lebih ke dampak COVID ini? Iya, jadi ada yang memang KKN Profesi Kesehatan, ada juga KKN yang berbicara tentang upaya-upaya membantu di dalam pemulihan ekonomi. Dan ini kita sudah ada MOU semua, dan ini sudah dalam proses bergerak. Mudah-mudahan setelah ini jalan semua, kita berharap betul-betul kita bisa masif memutus mata rantai karena peran dari semua pihak ini. Oke. Jadi Tribuners itu tadi sepak terjang Prof Yus dalam 1 bulan terakhir ini memimpin Makassar dari segi penanggulangan penyebaran COVID-19 di Makassar. Kita nanti akan berbicara lebih jauh lagi apa sebenarnya yang telah dilakukan Prof Yus terkait di pemerintah Kota Makassar, khususnya di Balai Kota. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Prof Yus terkait di pemerintah Kota Makassar, khususnya di Balai Kota? Mungkin bisa Prof Yus ceritakan lanjut. Ya, jadi yang kedua kami juga ditugaskan untuk melakukan penataan Kota Makassar. Ada 5 poin kami di penataan Kota Makassar fokus. Yang pertama adalah penanganan parkir. Yang kedua adalah penanganan pedestrian. Yang ketiga adalah penanganan taman dan RTH. Kemudian yang kelima adalah kami juga ingin fokus penanganan sampah. Sampah dan drainase. Semua ini yang pasti bahwa khusus penanganan parkir kami mulai start di Balai Kota. Dan alhamdulillah itu sudah selesai. Sekarang parkirnya sudah rapi dan sudah ada alternatif parkir bagi karyawan, sehingga sekitar Balai Kota sudah betul-betul bebas parkir, sudah bersih. Setelah itu kita akan beralih ke tempat-tempat umum yang lain. Ini sekedar Tribuners ketahui bahwa
penataan parkir di Balai Kota itu di hari ketiga, Prof ya. Siap. Di hari ketiga Pak Prof Yus berkantor di Balai Kota, itu sudah tidak ada lagi parkir di Jalan Balai Kota dan di jalan sekitarnya itu. Jadi sudah bersih di situ. Bagaimana kiat-kiatnya itu, Prof? Ya, kiatnya ternyata sederhana, ya. Yang pertama memang kita lakukan mapping, yang kedua kita tugaskan OPD yang terkait, dan lebih penting ada solusi. Ya. Kami menyediakan parkir yang khusus pegawai yang menjadi tempat parkir yang layak. Ya. Dan oleh karena itu kita bukan hanya sekedar melarang, tapi ada solusi. Ya. Dan itu yang kami lakukan, dan ternyata sangat cepat ketika semua pihak berkomitmen dan aparat yang ditugaskan itu bisa diberikan arahan yang jelas. Yang terpenting juga solusinya juga tidak terlalu memberatkan teman-teman saya. Dulu kan ada solusi juga yang ditawarkan untuk memindahkan mereka ke karebosi parkirnya. Itu kan agak menyulitkan mereka untuk berjalan ke tapi ini solusinya tidak memberatkan mereka, hanya mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Betul. Ya. Itu dari parkir, Prof. Ya. Yang lain penataan kota? Yang lain adalah penataan RTH dan taman. Ya. Itu kami sudah siapkan 10 taman yang akan ditata. Ya, itu sudah selesai semua perencanaannya. Satu sudah akan dalam waktu dekat akan kita kerjakan, yaitu Taman Titik Nol yang ada di ujung Jalan Nusantara dengan pedestrian Jalan Nusantara. Itu perlu kami perbaiki karena itu adalah pintu awal kita masuk di Kota Makassar. Dan itu nanti menjadi ikon wisata juga, karena kilometer titik nol ada di tempat itu. Itu sudah tinggal menunggu action saja, semua sudah selesai. Ini juga Tribuners perlu menarik untuk dipahami bahwa titik nol Makassar yang selama ini kita anggap ada di Karebosi itu ternyata tidak di situ. Ada Prof Yus temukan titik nol Makassar yang sebenarnya, yang itu sudah ditetapkan sejak zaman pemerintahan Belanda. Sebenarnya titik nol Makassar itu di sekitar pelabuhannya di Jalan Nusantara, dulu Jalan Nusantara sebelum belok ke Jalan Tol Reformasi. Di situ nanti Prof Yus akan bangun tugu. Sebenarnya tugunya sudah ada, Prof ya, di situ? Iya, tugunya sudah ada. Kita nanti mempercantik dan tentu disertai dengan taman yang sangat indah sehingga bisa menjadi tempat masyarakat kita jogging, juga menjadi tempat rekreasi, dan juga menjadi tempat para warga kita bisa bersantai. Jadi itu penemuan titik nol di Makassar. Saya kira dalam waktu 1 bulan ini sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Prof Yus di Makassar. Penataan barangkali Pak Oga di jalan raya atau kebersihan jalan seperti apa? Kebersihan saya kira bisa kita lihat bahwa begitu saya masuk, saya meminta seluruh camat untuk fokus mengerjakan itu. Dan dengan mengefektifkan kembali Satgas kebersihan, itu kita bisa lihat bagaimana bersihnya sekarang di seluruh tempat. Dan itu ternyata tidak sulit, tinggal kita memerlukan energi baru kepada seluruh petugas dan memberikan direksi yang jelas, Jadi Anda bisa lihat bagaimana situasi bersih sekarang, dan itu terintegrasi dengan camat, lurah, RT/RW dengan Satgas kebersihan yang ada di lapangan. Dan hebatnya karena semua ini dilakukan di saat kita dalam suasana yang sangat terbatas. Ini kan ada kita mengalami pembatasan sosial, tapi pembatasan sosial itu tidak menghalangi Prof Yus dan teman-teman di jajaran pemerintah Kota Makassar untuk melakukan hal-hal di tengah masyarakat kita. Ini dalam 1 bulan, dan bulan ke depan kita Tribun akan datang lagi, Prof, untuk berbincang lebih jauh lagi apa yang akan dilakukan. Mungkin bisa ada gambaran sedikit, Prof, apalagi yang akan dilakukan di tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Bulan kedua, bulan ketiga di Makassar nanti ini. Untuk bulan kedua kami sudah menyiapkan program, yaitu kita ingin Makassar ini bebas pengemis, Dan itu telah ada tim terpadu, dan kami akan bekerja secara terintegrasi. Pusat, kemudian sosial pusat dan juga Kota Makassar dibantu oleh Forkopimda, dan kami nanti bukan hanya sekedar menertibkan, tapi juga akan memberikan pelatihan kepada warga-warga yang selama ini ada di pinggir jalan itu. Kita akan beri pelatihan, kita akan beri keterampilan bersama dengan dinas sosial. Jadi boleh dikatakan bahwa itu fokus di bulan kedua nanti nih. Betul, bulan kedua. Bulan kedua. Karena kita ingin memberi kesan Makassar ini adalah kota yang ramah, kota yang indah,
dan juga kota yang memanusiakan orang, ya, sehingga kita tidak ingin melihat warga kita yang tidak layak di jalan melakukan pekerjaan yang harusnya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik. Oke. Jadi Tribuners, itu tadi kita sudah punya bahan-bahan lagi untuk datang nanti ke Propius lagi di bulan kedua. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di fokus bulan kedua itu di Tribun Wali Kota Talk edisi selanjutnya. Saya terima kasih banyak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.